Yang zolim pasti akan jatuh. Yang istilahnya Pak Kiai itu, bintang-bintang akan berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Itu kalimat yang jelas sekali beliau sampaikan. Itu kapan beliau sampaikan? Sebelum ketika Pondok Sidikiyah di obrak-abrik aparat keamanan. Coba lihat, setelah kejadian itu apa yang terjadi berapa hari kemudian? Coba lihat. Apa yang terjadi? Ada berapa bintang kemudian jatuh? Ada berapa melati kemudian jatuh oleh korps yang mengobrak-abrik Pondok Pesantren Sidikiyah? Itu beliau katakan. Ini urusan intuisi dengan urusan itu. Saya juga mau mengatakan begini, agak dramatis rasanya sambil Anda bicara begini. Ini petir di luar studio kita ini. jadi dramatik suasananya gitu loh ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana seorang kiai yang sederhana bisa punya pengikut sampai 5 juta lebih? Kalau tidak karena memang dia memiliki karisma karomah yang luar biasa. Dan dia sudah ingatkan, jangan permalukan pondok pesantren saya, nanti aib Anda akan terbuka. Dan itu didengar oleh beberapa oknum polisi yang masuk di dalam. Apa yang disebutkan di situ? Buka saja. Itu banyak saksinya itu, menyampaikan itu. Itu disampaikan pada saya waktu itu. Benar begitu, benar. Dan kemudian kalimat yang saya masih ingat dari Pak Kiai itu kalimat itu. Dan kalimat itu bisa kita lihat hari ini. Itu kan bahasa simbol. Bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Itu kalimat kita nggak ngerti waktu itu. Ternyata baru sekian harinya kejadian. Saya paham. Dan itu terus terjadi. Saya paham apa yang Anda maksud. Termasuk yang memimpin operasi ke sana hari ini pun juga kena juga. Oke. Mas Kus Hartono, pondok pesantren ini kan mandiri ya, mandiri. Yakinkan saya dan meyakinkan para penonton saya di sini bahwa tudingan radikalisme itu tidak ada di tempat Anda. Karena jujur saja kami juga konsen pada untuk isu itu ya. Bagi kami di sini radikalisme itu tidak boleh ada lagi karena kita telah melewati tahapan yang sangat perih dan kita tidak boleh kembali ke situ. Ada beberapa jawaban Anda tadi sudah Anda berikan dan sejujurnya saya sudah paham. Tapi sebelum berakhir acara kita, saya mau bertanya dan meminta Anda meyakinkan kami bahwa tak ada satupun ajaran-ajaran radikalisme yang diajarkan di pondok pesantren Anda, termasuk pada kegiatan-kegiatan apa sih namanya itu? Torikoh yang ternyata luar biasa pengikutnya itu. Yang pertama, setiap orang hendak nyantri atau masuk torikoh dijanji dulu apakah sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia, apakah sanggup cinta tanah Indonesia. Bila sanggup baru boleh ikut. Apakah itu radikalisme? Satu. Yang kedua, buku ini menjadi salah satu referensi untuk pendidikan Pancasila di Mabes Polri. Oh ya? Buku yang mana? Yang ini? Iya. Yang pertama ini? Iya. Oke. Di SSDM. Dan dari organisasi persaudaraan cinta tanah yang didirikan Sang Mursyid itu, Pak Kiai itu, kemudian mendapat penghargaan dari Kapolri. Kebetulan saya ikut dalam penyusunan dan mengajar bintara-bintara Polri itu. Di sana ajarannya adalah bagaimana mencintai tanah air, bagaimana pendidikan Pancasila 2, Pancasila dan cinta tanah air. Apakah itu radikalisme? Ini kita ngomong fakta ya. Kita nggak ngomong hanya logika, ngomong fakta, membangun rumah layak huni. Di pesantren kami diajarkan hari-hari besar supaya diperingati. Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kemerdekaan Bangsa, bahkan hari berdirinya negara. Mas, sebenarnya berapa besar sih aset Anda itu? Saya nggak nyaman bertanya ini. Tapi kok semakin jauh ini Anda bicara ini, tampaknya itu memang saya bertanya seperti itu gitu loh. Berapa besar aset pondok pesantren ini dari seluruh lini usahanya? Tadi kan kita baru bicara tentang 3 hal kan, rokok, ono sing larang iki, terus kemudian air, dan hotel. Mungkin ada lagi yang lain. Organisasi sudah tahu ya. Iya. Berapa kira-kira aset Anda? Pak Kiai sedang membangun semacam tempat ya untuk mengajarkan cinta tanah itu. Jumlahnya dicanakan 2000 apa? 2000 tempat di seluruh Indonesia. Seperti apa bentuknya?
tempat itu ada bangunan ya untuk mengajarkan cinta tanah air, kemudian ada monumen-monumen tentang cinta tanah air, Garuda Pancasila, Undang-Undang dan seterusnya. Itu direncanakan 2000 tempat. Sekarang sudah sekitar 200 sekian. Kemudian beliau mencanangkan pesantren jati diri bangsa 120 tempat di seluruh Indonesia. Sudah ada yang terrealisasi? Ada beberapa, di antara di Pelabuhan Ratu itu lahannya saja sudah ada kurang lebih 10 hektar. Kurang lebih ya. Iya. Artinya memang keinginan beliau, harapan beliau terhadap Indonesia, karena memang beliau sangat mencintai Indonesia, intinya Mas, itu. oke, tapi jawab pertanyaan saya. Iya. Berapa asetnya? Ya itu tinggal hitung aja harga tanah, harga Karena ini. begini, semua murid-muridnya itu kan ini macam-macam, ada yang pengusaha, ada yang pejabat, Jadi sumbernya itu dari toriko warga iya, itu. dari sedekah itu ada yang menghibahkan tanahnya, di mana ya kita nggak berapa. Ya kalau 5 juta warga nyumbang berapa, udah berapa kekuatannya. Contoh ini, besok ini dalam satu hari kita bisa sehari 4 miliar satu hari. Untuk apa itu? Untuk memperingati lahirnya Rasulullah. Dan itu sudah yang ke-18 tahun untuk besok. 4 miliar itu sumbangan maksudnya? Sumbangan kepada orang anak yatim dan fakir miskin dalam satu hari. Oh, jadi pesantren yang menyumbang? Orang-orang torekoh ini mengumpulkan uang, ya, terus mereka mengadakan acara di masing-masing daerah, dilaporkan ke pusat sejak 17 tahun yang lalu. Pertama 500 juta, 700 juta. Kemarin Covid itu tembus 4 miliar sekian. Oke, saya identifikasi. Kekuatan gotong royong Kalau, jadi. iya, berarti oke. Kalau rokok berapa sumbangannya saulan? 80% untuk sosial dan perjuangan. Iya, berapa anunya? Omsetnya berapa? Omsetnya kurang lebih 1 bulan, kurang lebih Iya. sekitar 2-4 M. 2-4 M. Apa itu apa sih namanya ini? Kerajinan industri kerajinan rokok Iya. dari internal pondok pesantren ya. Iya. Kalau pondok pesantren punya 4 pendapatan 2 miliar sendiri, memang aman ya untuk kegiatan sendiri ya, cash flow-nya ya. Belum lagi dari yang lain ya. Belum bagi yang lain. Jadi Belum berarti, hasil kebun, hasil sawah, hasil ini kan banyak itu. berarti memang ya, Kemandirian. makmur ya pesantren ini ya. Sebenarnya kalau menurut kami kesadarannya. Jadi mereka tidak orang-orang yang kaya, ada macam-macam ya. Tapi kesadaran untuk yang sejak awal tadi loh, sanggup cinta kepada tanah air, sanggup berbakti kepada negara, itu yang terus diulang-ulang. Ketika saya mengalami Bang, dulu ketika kita masih kecil, begitu bangun tidur itu langsung baca Pancasila, baca undang. Bangun tidur pagi habis sholat subuh disuruh ngumpul, suruh baca itu. Karena itu tertanam gitu ya. Oh, jadi memang Anda sejak dari kecil sih? Iya. Oke. Gitu. Mas, beserta terima kasih. Beli pas ya. Kita simpulkan sementara tanpa bermaksud untuk masuk pada ranah Pengadilan. pengadilannya. Apa kesimpulan Anda dari sini? Saya tertarik dengan kehadiran saksi ahli Bang Resa ya, Indragiri, Resa Indragiri Hilir ya. ya sebagai ahli psikologi forensik. Dia menceritakan bahwa 2-10% di Amerika itu banyak putusan menghukum orang yang tidak bersalah akibat keterangan saksi yang tidak semestinya. Dan saya yakin di Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, saya yakini bahwa ini skenario sudah komplit. Saya merasakan sendiri ketika menangani kasus ini. Bayangkan, tidak ada masa pun jumlah polisi selalu banyak di Pengadilan Negeri Surabaya setiap sidang. Masa nggak ada datang? Saya udah bilang, jangan ada masa datang karena ini sidang tertutup. Saya akan jelaskan ke publik perkembangan tiap etape sidang sehingga cukup di tempat masing-masing saja. Nah, tapi untuk apa? Setiap sidang jumlah begitu banyak. Itu satu. Yang kedua, kemudian untuk apa kita sidang sampai malam, mengkorek saksi, menguji alat bukti? Kalau kemudian itu diabaikan semua, tetap kejaksaan seperti robot. Ibu Kajati dengan lantainya langsung bilang 16 tahun tanpa melihat fakta sidang, tanpa melihat saksi. Dia tidak pernah melihat chat